Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita ketemu di kelas kewirausahaan bersama saya Tantra Diwalarasati. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pasar. Oke, dimana nanti akan kita bahas tentang definisinya, kondisinya, serta persaingan yang ada di dalam pasar. Baik, mari kita mulai. Pasar itu diartikan sebagai tempat di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi. Kemudian, untuk bangunan yang ada di lokasi tertentu, yang mana dijadikan tempat transaksi, itu akan kita kenal dengan sebutan pasar konkret. Jadi, kalau di dalam ilmu ekonomi sendiri, pengertian pasar itu akan merujuk pada suatu kondisi keseimbangan di mana penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen akan melakukan kesepakatan dalam transaksi jual beli. Oke, jadi ini ada beberapa contoh pasar. Ini ada transaksi jual beli. Oke, berikut ini adalah bagan hubungan antara produsen dengan konsumen di dalam pasar. Jadi di sini yang pertama, produsen akan menyediakan barang dan jasa, sedangkan pembeli atau konsumen akan bermodalkan uang sebagai alat pembayaran, di mana hubungan antara produsen dan konsumen ini terjadi dengan adanya komunikasi serta negosiasi. Komunikasi maupun negosiasi ini baik berupa harga produk atau harga barang dan jasa, jumlahnya, serta mutu atau kualitas dari barang yang akan dijual oleh produsen atau pedagang. Disinilah poin pentingnya kenapa di materi sebelumnya kita telah membahas tentang komunikasi. Oke. Kemudian hubungan antara produsen dan konsumen ini terjadi di pasar. Di pasar sendiri baik itu di gedung atau melalui telepon atau internet atau yang kita kenal dengan e-bisnis. Oke. Setelah melewati 3 tahap utama ini, maka akan terjadilah kesepakatan. Di mana setelah terjadinya kesepakatan, maka akan adanya pindah hak milik, di mana seorang produsen atau pedagang akan menerima uang dari pembeli, serta produsen tersebut akan memberikan barang atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Sedangkan untuk konsumennya akan memberikan uang terlebih dahulu ke produsen, lalu dia menerima barang atau jasa kemudian. Oke, selanjutnya ini merupakan bagan hubungan antara pasar tradisional dan pasar modern. Ya, seperti yang kita tahu ya, pasar itu kan ada yang tradisional, ada yang modern. Bedanya apa? Kalau tradisional biasanya dilakukan atau terdiri dari UKM, di mana di dalamnya terjadi tawar-menawar. Sedangkan kalau pasar modern itu sudah termasuk usaha yang besar, di mana perbedaannya dengan tradisional, harga barang atau harga pasar di pasar modern ini harganya telah ditentukan oleh penjual. Jadi tidak ada lagi proses tawar-menawar seperti di pasar tradisional. Seperti itu. Sehingga setelah proses ini, ya seperti tadi akan ada perpindahan hak milik barang atau jasa serta uang.
Oke, baik. Selanjutnya, ini merupakan bagian dari proses manajerial dalam pemasaran. Ini nanti akan proses pemasaran dan strategi pemasaran akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, baik. Kemudian ini untuk klasifikasi, peran dan fungsi, serta analisis kebutuhan pasar. Oke, jadi untuk klasifikasi pasar, kita bedakan menjadi 3, di mana ada atau mulai dari pasar pengumpul lokal yang biasanya ada di desa atau kecamatan. Kemudian berlanjut ke pasar pusat pengumpulan, di mana yang tadinya dari desa atau kecamatan akan berkumpul di pedagang besar atau di kota. Oke, setelah dari pasar pusat pengumpulan, nanti pastinya akan disebar ke pasar eceran. Pasar eceran ini kan terdiri dari warung, toko kelontong, minimarket maupun supermarket. Oke, kemudian dari sini akan terciptanya struktur pasar. Struktur pasar sendiri itu merupakan informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Lalu struktur pasar ini sendiri kita bedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna. Jadi ada persaingan sempurna dan ada persaingan tidak sempurna, di mana untuk persaingan tidak sempurna itu terdiri dari monopoli, duopoli maupun oligopoli. Namun untuk struktur pasar ini sendiri kita tidak akan bahas terlalu dalam. Selanjutnya, ini adalah peran dan fungsi pasar serta analisis kebutuhan pasar. Ya, pastinya kita udah tahu ya peran dan fungsi pasar secara umum itu apa. Jadi yang pastinya berperan untuk menyalurkan produk, serta selain itu pasar juga dapat mengatasi perbedaan tempat maupun perbedaan waktu. Selain itu juga pasar mempunyai peran dan fungsi sebagai media seleksi produk maupun kombinasi produk, di mana nanti dengan adanya peran dan fungsi pasar ini akan ada analisis kebutuhan pasar, di mana nanti dalam analisis kebutuhan pasar ini kita akan meriset pasar, di mana dalam meriset pasar ini kita melihat pasar mana saja yang dilayani atau pasar mana saja yang akan kita penuhi kebutuhannya. Kemudian dari riset pasar ini juga kita akan melihat mana pasar-pasar yang potensial. Pasar-pasar potensial yang dimaksud itu pasar-pasar mana saja sih yang mempunyai potensi untuk lebih menguntungkan dari penjualan produk. Oke. Untuk melihat potensi pasar juga salah satunya itu adalah lokasi pasar ya. Itu termasuk salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pemilihan potensi pasar. Baik, setelah melakukan riset pasar, maka kita dapat menyusun strategi serta taktik pemasaran. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam tentang strategi pemasaran di pertemuan selanjutnya. Oke. Kita sebagai produsen, kita pasti harus melakukan penetapan harga jual produk, di mana penetapan harga jual produk ini atau sales price itu sangat memegang peranan penting
di mana agar dapat memberikan tingkat harga jual yang kompetitif atau harga yang bersaing, sehingga nantinya dapat mendorong peningkatan hasil dari penjualan produk kita. Oke, dalam penetapan harga jual produk ini, kita melihat 4 faktor. Yang pertama ada harga pesaing. Jadi kita lihat harga pesaing produsen tetangga kita gimana sih, berapa sih, kita bandingkan dengan harga jual produk kita. Kemudian ada daya belinya, dan yang tidak kalah penting yaitu target pasar, karena kita harus menentukan harga jual produk sesuai dengan target pasar. Karena tidak mungkin kalau misalnya kita menjual di daerah pinggiran atau pedalaman, kita menetapkan harga jual produk yang sama dengan harga jual di perkotaan. Itu tidak mungkin. Jadi kita harus melihat target pasar. Serta selain itu juga kita harus melihat dari faktor labanya. Oke, dalam penentuan harga jual produk ini ada beberapa metode. Jadi di sini ada metode matematik, markup, kemudian pengembalian investasi, serta laba yang direncanakan. Baik, selanjutnya tentang perilaku pasar. Jadi perilaku pasar itu sendiri direfleksikan sebagai keinginan, persepsi, preferensi, serta perilaku dari pembelian. Perilaku pembelian sendiri itu meliputi semua tindakan konsumen terkait dengan proses pembelian, di mana perilaku pembelian ini seperti apa sih produk yang dibeli, mengapa produk itu dibeli, kemudian kapan sih produk itu dibeli, di mana membelinya, kemudian berapa sering membeli produk tersebut, sampai dengan berapa sering sih produk itu digunakan oleh konsumen. Itu termasuk beberapa perilaku yang dimaksud dengan perilaku pembelian. Oke. Perilaku pembelian sendiri terkait dengan proses pembelian, di mana proses pembelian sendiri itu meliputi pengenalan informasi, evaluasi informasi, keputusan pembelian, serta perilaku pasca pembelian dari sebuah produk. Oke, selanjutnya adalah segmentasi pasar. Sebelumnya, segmentasi pasar itu merupakan pembagian kelompok pembeli yang memiliki perbedaan kebutuhan, perbedaan karakteristik, maupun perbedaan perilaku yang ada di dalam suatu pasar. Jadi, manfaat adanya segmentasi pasar ini sebenarnya akan lebih mudah dalam membedakan pasar, sehingga nantinya pelayanannya akan lebih baik. Kemudian juga dengan adanya segmentasi pasar ini, maka strategi pemasarannya akan lebih terarah. Oke. Kemudian dalam mengidentifikasi segmen pasar sendiri itu ada 3 tahapan prosedur yang harus dilakukan. Seperti yang ada di slide, ada tahap survei, tahap analisis, serta yang terakhir yaitu tahap pembentukan segmen pasar. Di mana tahap survei ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman terhadap motivasi, sikap, maupun perilaku dari konsumen. Biasanya tahap survei ini dilakukan dengan wawancara yang berupa kuesioner. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap analisis, di mana di tahap ini kita akan melakukan analisis kelompok untuk menentukan jumlah segmen di dalam pasar. Setelah tahap analisis, maka tahapan yang terakhir yaitu tahapan pembentukan segmen pasar, di mana di tahap ini akan dibentuklah kelompok
segmen pasar berdasarkan geografinya, demografinya, psikografinya, sikap dan perilaku, serta beberapa jenis segmen pasar lainnya. Contoh, saya kasih contoh kalau segmentasi pasar berdasarkan geografinya. Kalau berdasarkan geografi itu pasar akan dibedakan atau dibagi menjadi contohnya per negara, per wilayah, kota maupun desa, di mana daerah geografi yang dipilih adalah daerah geografi yang dipandang akan potensial dan menguntungkan bagi produsen di dalam pasar tersebut. Kemudian kalau contoh segmen pasar berdasarkan demografinya, itu biasanya kita lihat berdasarkan pembagian usia, jenis kelaminnya, kemudian tingkat ekonominya, serta bisa juga berdasarkan tingkat pendidikannya. Itu contoh pembentukan segmen pasar berdasarkan demografinya. Dan beberapa contoh lainnya mungkin kalian bisa mencari lebih lanjut. Oke. Kemudian promosi. Ini adalah bagian dari proses komunikasi bisnis melalui promosi. Oke. Jadi di dalam promosi kemampuan berkomunikasi itu sangat penting ya. Karena diharapkan di dalam promosi ini kita dapat mengkomunikasikan semua kelebihan produk perusahaan kita dibandingkan dengan produk sejenis dari perusahaan lain. Jadi kalau di sini sebuah promosi dari suatu perusahaan itu kita akan mempromosikan kualitas dari produknya, harga produknya berapa, serta ada atau tidaknya potongan harga dari produk tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu di mana sih kita dapat membeli produk dari sebuah perusahaan. Begitu kita tiga hal ini kita komunikasikan baik ke individu maupun ke perusahaan atau industri, yang mana nanti akan menjadi atau sudah menjadi pelanggan dan akan menjadi calon pelanggan. Setelah kita melakukan komunikasi, kita akan mendapatkan informasi. Misalnya kita akan mendapat informasi promosi dari pesaing perusahaan kita. Kualitas produknya bagaimana, harganya bagaimana, di mana bisa membeli produk-produk dari perusahaan pesaing kita, sehingga nantinya setelah kita mengetahui informasi ini, kita akan melakukan evaluasi untuk perbaikan atau saran untuk produk kita. Apakah kualitas produk kita lebih baik daripada pesaing? Apakah harga kita jauh lebih murah daripada harga pesaing? Dan apakah lokasi-lokasi pembelian produk kita itu lebih banyak atau lebih sedikit dari pesaing? Itu. Berikut ini merupakan substansi pokok tujuan dari promosi. Jadi substansi pokoknya ada 3, menginformasikan, membujuk, serta mengingatkan, di mana setiap jenis komunikasi untuk setiap substansi pokoknya memiliki tujuan masing-masing. Misalnya, untuk yang menginformasikan, kita akan mengkomunikasikan dengan cara memberitahukan pasar mengenai suatu produk baru dari
misalnya perusahaan kita, di mana tujuannya itu untuk menjelaskan pelayanan yang tersedia. Oke, kemudian kalau untuk membujuk itu di mana kita akan membentuk preferensi merek dari produk perusahaan kita atau mendorong pengalihan ke merek produk dari perusahaan kita, di mana tujuannya itu kita akan membujuk pelanggan atau pembeli untuk melakukan pembelian produk perusahaan kita sekarang juga. Tujuannya membujuk. Kemudian yang selanjutnya, substansi yang ketiga yaitu mengingatkan, di mana proses komunikasinya yaitu mengingatkan pelanggan atas kemungkinan dibutuhkannya produk yang kita punya ini di masa yang akan datang. Di mana tujuannya itu agar kita selalu menjaga pelanggan untuk tetap ingat terhadap produk dari perusahaan kita. Seperti itu. Jadi untuk setiap substansi pokok mempunyai cara komunikasinya masing-masing serta tujuannya masing-masing. Baik, oke. Mungkin untuk materi tentang pasar dan segala yang ada di dalam pasar cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan materinya tentang lingkup usaha. Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lingkup usaha. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa komen di kolom komentar atau kita bisa bahas di WhatsApp grup jika ada yang mau ditanyakan atau ingin diskusi lebih dalam. Baik, saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.